Hai guys, welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anra Auliana dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 051001700010. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan perkerasan sisi udara pada badan udara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka sebagai landasan teori untuk metode perkerasan bandar udara yang akan dijelaskan selanjutnya. Perkerasan jalan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam memenuhi kelancaran lalu lintas. Perkerasan bandar udara adalah tumpuan yang dilalui pesawat baik untuk lepas landas atau mendarat dan juga saat berpindah yang materialnya tidak boleh mengalami distres atau kerusakan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam perencanaan perkerasan lapangan terbang. Metode perencanaan perkerasan lapisan bandar udara antara lain yang pertama ada metode US Corps of Engineers atau CBR, metode FAA, ada metode LCN atau PCN, metode Asphalt Institute, dan metode Canadian Depth of Transport. Perkerasan jalan yang digunakan pada badan udara ada dua jenis, yaitu perkerasan kaku atau rigid pavement, dan yang kedua ada perkerasan lentur atau flexible pavement. Perbedaan utama antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku dapat dilihat pada tabel. Masing-masing jenis perkerasan tersebut dipakai sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Kemudian pembahasan mendalam mengenai perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku adalah suatu susunan konstruksi perkerasan di mana sebagai lapisan atas digunakan plat beton yang terletak di atas pondasi atau di atas tanah dasar pondasi atau langsung di atas tanah dasar atau subgrade. Perkerasan pada sisi udara yang menggunakan perkerasan kaku biasanya adalah apron atau tempat parkir pesawat. Karena perkerasan kaku itu sendiri berbahan dasar beton sehingga dapat menahan pembebanan lambat dan lebih tahan terhadap tumpahan material yang berbahan dasar minyak bumi dibandingkan dengan perkerasan lunak atau perkerasan yang menggunakan aspal. Kelebihan dari perkerasan kaku antara lain life cycle cost lebih murah dibandingkan dengan perkerasan lentur, tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemeliharaan dan pemanfaatan atau overloading, bahan beton lebih tahan terhadap genangan air, bahan semen mudah diperoleh dibandingkan aspal, tebal perkerasan lebih tipis dibandingkan dengan perkerasan lentur, sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian kekurangan dari perkerasan kaku antara lain permukaan perkerasan beton mempunyai riding comfort yang lebih jelek dibanding perkerasan aspal. Warna permukaan yang putih menyilaukan di siang hari dan marka jalan tidak terlihat kontras. Perbaikan kerusakan seringkali merupakan perbaikan secara keseluruhan sehingga mengganggu mobilitas dan memerlukan biaya yang besar. Kemudian pembahasan mendalam mengenai perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan lentur adalah suatu susunan konstruksi perkerasan yang terdiri dari tanah dasar atau subgrade, lapis pondasi bawah atau subgrade course, lapis pondasi atau base course, dan lapis permukaan atau surface course. Perkerasan fleksibel adalah tipe perkerasan yang menggunakan bahan campuran aspal sebagai lapisan permukaan, sehingga lapisan perkerasan tersebut memiliki kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi. Perkerasan lentur pada sisi udara yang sering digunakan adalah untuk perencanaan bandar udara, yaitu runway atau landas pacu dan taxiway atau landas hubung. Kelebihan dari perkerasan lunak antara lain dapat digunakan pada penurunan yang berbeda, mudah diperbaiki, tambahan lapisan perkerasan dilakukan bisa kapan saja, memiliki tahanan geser yang baik, warna perkerasan memberi kesan tidak silau bagi pemakai jalan, dapat dilaksanakan bertahap. Kemudian kekurangan dari perkerasan lunak antara lain, tebal total struktur perkerasan lebih tebal dibandingkan perkerasan kaku. Kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan, tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Menggunakan agregat yang lebih banyak.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai metode pelaksanaan perkerasan kaku pada bandar udara yang biasanya digunakan pada apron. Berikut merupakan tahapan pekerjaan yang dilakukan, yaitu pertama yaitu pembersihan daerah proyek karena sebelumnya dipenuhi dengan rawa dan penuh pepohonan serta digenangi air. Berikutnya penentuan elevasi, yaitu surveyor akan mengambil titik dan memasang alat ukur teodolit sebagai acuan elevasi untuk tanah dasar, lapisan subbase, dan lantai kerja beton. Setelah itu dilakukan perataan elevasi dan pemadatan tanah dasar dan perbaikan tanah. Perbaikan tanah itu sendiri biasanya menggunakan metode PVD. Perbaikan tanah dilakukan di seluruh area kerja. Berikutnya pekerjaan lapis pondasi bawah atau subbase. Yang pertama ada pengapalan geotextile. Ini berfungsi sebagai pemisah antara lapisan pasir dan base course agar tidak tercampur. Selain itu sebagai penahan partikel tanah agar tidak terbawa air. Geotextile dihamparkan di seluruh area urukan pasir yang telah dipadatkan. Pada penghamparan geotextile diberi overlap pada bagian pinggir, lalu dijahit. Berikutnya jika ada pekerjaan base course, kemudian pekerjaan cement treated base. Berikutnya pekerjaan pada lapis permukaan atau surface course, yaitu pemasangan casting, pemasangan plastik membran, dowel dan tie bar. Kemudian ada pengecoran tahap pertama. Setelah itu dilakukan pemadatan dengan concrete vibrator paver, berfungsi untuk mengeluarkan udara dari adukan beton sehingga adukan beton menjadi lebih padat, homogen, dan permukaannya yang rata. Ini adalah proses pemindahan bahan dari satu tempat ke tujuan. Kemudian peletakan wire mesh. Pada masing-masing wire mesh diikat menggunakan kawat. Kemudian pengecoran tahap 2 dilakukan. Setelah pengecoran dilakukan pemadatan menggunakan concrete vibrator paver. Kemudian finishing dan grooving pada rigid pavement. Tujuannya agar permukaan menjadi halus dan rata. Setelah selesai dilakukan curing pada beton. Kemudian melepas casting dan begini hasil dari apron rigid pavement. Setelah itu pembuatan celah menggunakan gerinda dan mengisi celah menggunakan joint sealant. Setelah itu memberi marka pada apron menggunakan cat. Kemudian pembahasan mengenai metode pelaksanaan perkerasan lentur pada bandar udara yang biasanya digunakan pada runway dan taxiway. Kemudian pekerjaan flexible pavement. Contohnya ini pada runway, yaitu yang pertama pekerjaan tanah dasar. Pemadatan dilakukan serta pengurukan tanah dasar. Setelah itu subbase course dan meletakkan agregat di atas subbase course. Kemudian pekerjaan base course yang diletakkan agregat lagi. Kemudian dilakukan penghamparan aspal, pemadatan dan perataan menggunakan tandem roller dan pneumatic roller. Berikut adalah ilustrasi dari penghamparan aspal untuk pekerjaan perkerasan fleksibel di taxiway. Penghamparan aspal hot mix biasanya dihampar kurang lebih 25% dari tebal yang diperlukan. Finisher diatur untuk tebal dan kemiringan slope yang diperlukan. Pemadatan aspal menggunakan tandem roller dan pneumatic roller. Pemadatan dilakukan secara bolak-balik. Berikut ini adalah hasil flexible pavement atau perkerasan lentur pada taxiway atau landas hubung. Setelah sudah jadi, diberi marka jalan sesuai dengan kebutuhan runway dan taxiway. Sekian untuk pembahasan kali ini. Bahasan selanjutnya akan bersambung di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.